Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita merasa hidup kita terasa hampir patah. Ada masa dalam hidup kita ketika kita tidak hancur, tapi juga tidak kuat lagi. Kita masih bisa berjalan, tapi rasanya seperti menyeret kaki. Kita masih bisa tersenyum di depan banyak orang, tetapi dalam hati kita rasanya retak di mana-mana. Atau bahkan mungkin kita masih berdoa, tetapi rasanya seperti hanya asap yang tipis-tipis naik ke langit. Mungkin itulah kondisi yang Yesus gambarkan, buluh yang patah dan sumbu yang hampir padam. Dan mungkin itulah kondisi hati kita hari ini. Dunia tidak punya tempat untuk orang yang retak. Dunia hanya mencintai orang yang kuat, yang produktif, yang stabil, yang selalu terlihat baik-baik saja. Selama kita berguna, kita akan dihargai. Selama kita kuat, kita akan dipuji. Tapi ketika kita mulai lelah, ketika kecemasan mulai menggerogoti pikiran kita, ketika kita tidak lagi seproduktif dulu, atau bahkan tiba-tiba kita merasa seperti beban, tidak ada yang benar-benar bilang, kamu tidak berharga. Tapi kamu merasakannya. Dan perlahan muncul satu kalimat yang sangat menyakitkan di dalam hati. Mungkin aku memang sudah tidak lagi berguna. Tapi Yesus tidak seperti dunia Bapak Ibu. Di titik itulah Yesus berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, bulu yang sudah retak sebenarnya tinggal menunggu patah. Orang biasanya bisa langsung membuangnya, tetapi Yesus tidak. Dia tidak mematahkan yang sudah hampir patah. Yesus tidak menambah beban pada orang yang sudah kelelahan. Yesus tidak berkata, kenapa imanmu lemah? Kenapa kamu tidak kuat lagi? Kenapa kamu gagal lagi? Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Yesus mendekat pelan, lembut, seperti seorang gembala yang mengangkat domba yang terluka. Ketika iman kita tinggal bara kecil, ayat ini juga menyatakan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ada masa ketika iman kita tidak lagi berkobar, tidak penuh semangat, tidak penuh keyakinan. Kadang yang tersisa hanya bara kecil yang berasap. Bapak Ibu, seringkali doa terasa berat, hati terasa kosong, pikiran terasa penuh, dan kita mulai takut. Kita berpikir bahwa Tuhan pasti kecewa melihat kita seperti ini. Tapi firman Tuhan hari ini berkata sebaliknya. Tuhan tidak meniup padam sisa imanmu. Tuhan melindunginya. Saat kita benar-benar hampir padam, justru Tuhan menakupkannya di tangannya, di sekelilingmu, supaya angin badai hidup tidak mematikan kita. Kita tidak dibuang Bapak Ibu. Dunia berkata kalau rusak ganti yang baru, tapi Tuhan berkata kalau retak aku pulihkan. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita berantakan. Mungkin kita merasa terlalu lelah untuk berjuang lagi, atau mungkin kita merasa bahwa iman kita tidak seperti dulu lagi. Tapi yang perlu kita dengar baik-baik, bahwa Tuhan tidak sedang mencari pengganti kita. Tuhan tidak memecat kita dari kasih-Nya. Tuhan tidak membuang kita dari rencana Tuhan. Justru ketika kita merasa paling rapuh, seringkali disitulah tangan Tuhan yang paling dekat memegang kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita merasa hampir patah, hampir menyerah, hampir padam, marilah kita ingat satu hal, bahwa Yesus tidak datang untuk menghancurkan yang rapuh, tetapi Tuhan datang untuk memulihkan yang terluka. Dan tangan Tuhan yang sama juga memegang buluh yang retak itu, sekarang juga akan memegang kehidupan kita
dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui setiap keadaan kami. Ada kalanya Tuhan kami merasa lemah, letih dan hampir menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kadang iman kami terasa kecil Tuhan, hati kami rapuh dan pikiran kami dipenuhi oleh kekhawatiran. Tapi Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan itu. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan, kelelahan, luka batin, atau beban hidup yang di dalam kami Tuhan, kami mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pulihkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, dan berikanlah kami pengharapan yang baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.